Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Hadirin muhtaramin wal fadil, para kiai, para ustaz, pengurus NU lan Banom Sekecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang, wabil khusus Jumateng Alun-Karom Romoki Ahmad Mu'ad Basyuriah KBCNU Sumobito, Saudara Bapak Haji Muhammad Nur Alamsyah, Ketua Tanfidiyah KBCNU Sumobito Kabupaten Jombang, dan semua teman-teman dari Banom, ibu-ibu muslimat, teman fatayat, ansor, dan sedang ada banyak di penuh IPPNU, dan sedang pakai putih-putih saya kelihatan bermita proposal. Alhamdulillah pada kesempatan ini kami PWNU daerah Yogyakarta sangat senang mendapatkan kunjungan dari para kiai, bapak-bapak dan rekan-rekan semua dalam rangka yang pertama tentu bersilaturahim, ta'aruf, dan mungkin kalau ada waktu dialog. Tapi kalau saya melihat agenda acara panjenengan cukup padat, setelah ini mau jalan-jalan ke Malioboro, saya pesimis dialognya itu mungkin nggak bisa dilakukan. Nah, sebaiknya kalau ke Jogja nanti paling enggak 2 hari. Jadi kita bisa dialog, bisa berdiskusi tentang banyak hal. Karena sekarang ini kita sedang mempunyai gawe besar, dan itu merupakan hajat dari seluruh warga NU se-Indonesia bahkan sedunia. Tinggal sekitar 6 bulan lebih sedikit kita akan masuki puncak 1 abad kelahiran NU. Kalau dihitung dari tahun Hijriah, berarti Rojab yang akan datang. Ini suatu hal yang harus kita syukuri, tetapi juga harus kita perhatikan ke depan kita mau apa. Karena banyak teman-teman NU dulu yang lahir menjelang atau setelah atau bareng dengan NU sudah banyak yang belum kita, tapi NU masih eksis, alhamdulillah. Nah, orang mengatakan kita punya jargon al-muhafadzah 'alal qadri sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Selama 1 abad ini NU dianggap sukses mengawal al-muhafadzah 'alal qadri sholih, mengawal tradisi, nilai-nilai lama, ajaran-ajaran kita, ulama kita, untuk tetap eksis di tengah-tengah masyarakat, bahkan semakin berkembang. Yang namanya sholawatan, sekarang orang yang semula tidak suka sholawatan, sekarang ikut-ikutan sholawatan. Artinya kita masih bisa mengawal tradisi, nilai dan ajaran-ajaran lama yang oleh orang selalu diserang bahwa itu bid'ah. Tetapi ternyata semakin banyak orang yang melakukan bid'ah, dan kita bangga dituduh sebagai kaum bid'ah. Karena semuanya ada dalilnya, cuma mereka tidak mau mendengarkan dalil-dalil kita. Nah, tantangan kedua nanti untuk memasuki abad kedua, tantangan yang ke depan adalah wal akhdhu bil jadidil aslah, mengambil nilai-nilai baru yang lebih baik dari yang kemarin. Kita dituntut berinovasi, kita dituntut untuk berkreasi lebih bagus lagi. Bukan hanya sekedar mempertahankan apa yang sudah ada, tapi kita juga dituntut untuk melakukan karya-karya, kerja-kerja yang lebih bermanfaat bagi umat, khususnya bagi warga jamiah kita. Nah, ini tantangan terutama untuk anak-anak muda, untuk ansor, fatayat, ibu PPNU, harus menjadi orang pintar, harus menjadi orang cerdas, harus bersedia untuk
mewakafkan sebagian waktu dan tenaganya bagi jamnya. Pesan kami itu. Jadi kedua, kita ini tantangan bukan semakin kecil, tetapi kita semakin besar karena orang lain yang dulu menghina kita. Dari orang-orang yang sedikit sekarang semakin banyak dan semakin vulgar. Kalau Pak Mas Farid pernah mengatakan al-muslimun al-indonesiuna kulluhum nahdiyun illa man aba. Dulu lah man aba itu kecil, sekarang man aba itu sangat besar. Berdasarkan survei terakhir Lavara itu ditemukan data bahwa 39% orang Islam Indonesia mengaku sebagai orang NU. 39% monggo dihitung sendiri kira-kira berapa ratus juta. Kalau penduduk Indonesia ini yang Islam kira-kira 240 juta. Yang berafiliasi mengaku berafiliasi NU 50%. Dan yang menempatkan NU sebagai top of mind, artinya ada di belakang, di bawah sadar itu. Pokoknya NU harus menjadi pemimpin di negeri ini, baik pemimpin di bidang politik, sosial, ekonomi dan sebagainya. Itu sekarang 70%. Jadi bangsa Indonesia ini sebetulnya 70%, terutama umat Islam, itu mengharapkan NU yang menjadi pemimpin. Kalau kita tidak siap, akan diambil oleh orang lain. Ini tantangan yang tentu tidak ringan. Karena itu sekarang kita guncangkan yang namanya PKP. Ini di MBC sana sudah semua PKP. Kemudian sekarang moratorium sudah ditebus, sudah nggak harus segera dilakukan lagi. Bahkan sekarang PDPKP lalu PMPKP sekarang sudah mulai di Jogja sudah kita guncangkan semua. Kebijakannya berubah. Oke, agak berubah. Nah di Jogja ini survei terakhir mengatakan warga NU ini 35%, warga Muhammadiyah 17%. Iya. Cuma di kota-kota karena Muhammadiyah lebih menguasai dan mereka lebih dulu sekolah, sehingga lembaga-lembaga pemerintahan, kampus-kampus sudah kedahuluan mereka. Nah, kita sedang membangun gedung Universitas NU lantai 9 yang insya Allah akan diresmikan besok bulan Maret 2023. Kalau siang mungkin nanti bisa lewat kampus UNU yang sudah kita selesaikan, dan mungkin sambil kampanye juga banyak teman-teman monggo yang bisa dimasukkan di UNU, karena sampai sekarang itu jatah beasiswa untuk masuk UNU itu masih cukup banyak, jadi belum terambil semua. Monggo kalau ada yang mau masuk UNU nanti kita masih punya jatah untuk beasiswa. Saya kira ini dari kami, ini hadir juga di tengah-tengah kita ini bendara PWNU Pak. Jadi ini pejabat teras PWNU semua yang datang untuk menyambut Bapak namanya Bapak Haji Solahuddin yang baru pulang dari berhaji, doanya masih tinggi-tinggi sih. Ini Pak Dr. Muhajir, Sekretaris PWNU, dan tadi dari Pak Jamil Din, itu dari sekarang di LTM ya Pak sebenarnya, Sekretaris Lembaga Takmir Masjid. Kemudian ada juga dari Wakil Ketua PWNU Bapak Kiai Masyuri. Monggo Pak Masyuri berdiri apa nyanyi? Jadi alhamdulillah ini meskipun tidak semuanya baik Pak Masyuri. Karena kalau ini banyak sekali barengan. Yang pertama kita ada call di Pondok Pesantren Kerapiak di Jakarta, Al-Munawwir.
kemudian Ora Aji milik Gus Miftah, juga ada acara silaturahmi nasional BEM Perguruan Tinggi NU se-Indonesia di kampus Al-Mahatar. Jadi hari malam ini kita ada 3 acara dan besok pagi ada halaqah fikih kebangsaan yang diadakan oleh PBNU di Pondok Pesantren As-Salafiyah. Itu monggo selamat datang. Kalau mau terus tidur di sini, monggo kami bisa menyediakan tempat kayak hotel. Jadi apa adanya, kami sudah kreatif untuk mencari tanah baru untuk pembangunan gedung PWNU. Karena kalau kita rapat gabungan itu parkirnya sudah sangat susah, sehingga kita butuhkan tempat yang baru. Nanti Pak Yai yang bisa kami sampaikan, sekali lagi mohon maaf dan terima kasih atas kunjungan dari Pak Yai, rekan-rekan dan bapak-bapak ibu semua ahli dalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.